Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salamin fi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yang belum niakan berkat kita Majelis Taklim Darul Amin yang insyaallah senantiasa dalam rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan pengajian kita di makalah yang ke-7. Qala al-musannif rahimahullah taala nada manfa'atu bi Darul Amin, yakni berkata Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, al-quhuru 'ala al-'adl, al-hawa bahrul dhunun, wal nafsu ba'ru samawati, wal mautu bahrul a'mali, wal qabru bahrul nadamati. Jadi kata beliau, lautan-lautan ada 4. Ialah hawa, itu lautannya dosa. Kemudian nafsu, itu lautannya syahwat, yakni keinginan. Kemudian kematian, itu lautannya umur. Dan kubur, itu lautannya penyesalan. Jadi hawa adalah lautan dosa, yakni kecenderungannya nafsu untuk memenuhi semua keinginan tanpa dituntut oleh syarak. Itu adalah pangkal daripada segala dosa. Jadi bila mana seseorang tadi mengabulkan daripada keinginan kehendak hatinya, padahal apa yang diinginkannya itu tadi bertentangan dengan hukum syariat Islam, maka jangan kita hendak memperurutkannya. Bila mana kita melakukan demikian, maka kita berarti telah memperbuat suatu dosa. Tak dosa itu dosa kecil atau dosa besar bertahu. Yang nyata itu jelas menggunakan dosa. Dan suatu dosa yang kita anggap dosa itu ibaratnya biasa saja. Apalagi mau kita anggap biasa saja, dia dosa halus 2. Yang halus itu gara-gara setitik akhirnya kita menjadi banyak, bila dikumpulkan. Dan kita pun kadang mengetahui dosa mana yang bisa nantinya yang akan mencelakakan dengan diri kita, bahkan menjerumuskan diri kita ke dalam nerakanya Allah. Tak tahu. Jadi jangan kita menganggap ibaratnya mentang-mentang dosa halus saja, biarnya akan jangan. Contoh demikian tadi. Nampai satu kisah diakibatkan lantaran seekor lalat. Jadi pernah ceritakan orang bisa ikan melewati daripada gerbang ini, dan kecuali ikan harus berkorban dulu. Berkorban apa? Dengan niat jasa sesembahan. Bila sudah sembah selain daripada Allah, boleh kita sini dulu. Apa aja barangnya yang penting ada dengan korban akan. Akhirnya apa? Dicarinya dapat lalat mengorbankan lalat, tapi yang mengorbankan tadi bukan karena tujuan daripada yang baik, artinya lantaran daripada menurunkan dari keinginan orang untuk menyembah daripada selain Allah. Sehingga ketika imam berbuat hal demikian di perjalanan demikian dia maka meninggal dia dalam keadaan kafir. Dengan apa? Sebab taubat sudah tidak. Artinya apa? Karena berbuat daripada perbuatan syirik. Jadi lakukan kita. Jadi kita salah niat, rusak berat. Kemudian nafsu itu adalah lautannya keinginan, yakni nafsu amarah,
Yang mana nafsu amarah ini adalah suatu sifat yang cenderung kepada watak badan dan memerintahkan melakukan daripada kelezatan yang meliputi segala gerak jiwa. Nafsu, jadi nafsu ini harap harap. Selain itu, nafsu adalah tempat daripada tinggalnya kejelekan-kejelekan dan tumbuhnya akhlak-akhlak tercela. Makanya saking ada baiknya si nafsu ini tadi, Allah Ta'ala pun didatangnya. Nah, kalau kita punya wahai nafsu, ya Allah Ta'ala, siapa ikan, siapa aku? Ujian nafsu apa? Kami dua ya, aku dua. Harusnya nih. Jadi dia sampai harap juga. Sudah dipuasakan, kali diberi makan, kali diminumi, akhirnya diuyuk juga nafsu. Akhirnya mampu, siapa dia Allah Ta'ala, siapa aku? Ini mampu, engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hamba engkau. Nah, dia mampu. Memang tadi sudah disiksa orang ajar. Kemudian yang berikutnya adalah kematian. Itu adalah daripada lautannya umur, yakni meliputi daripada umur. Makanya sebelum datangnya suatu kematian itu disuruh diajarkan kita jangan kada ingat di setiap hari itu dia tadi dapat bertaubat, meminta ampun, beristighfar sepaling kurang sebanyak marwah, paling sedikitnya 70 kali sehari. Paling sedikit sudah itu. Dan ada di antara sifat yang sangat bagus yang dilakukan bila mana yang memperbuat hal demikian itu tadi adalah menguntungkan yang orang. Pada suatu ketika seseorang bertanya ya Rasulullah, coba mendoakan yang Allah kayak apa supaya ulun jangan masuk surga. Ulun masuk surga kayak apa? Maka ya Rasulullah, janganlah kau berbuat marah. Lalu kembali bertanya seorang yang tadi, wahai Rasulullah, ada sekiranya ulun dikata sanggup mengendalikan dengan sifat marah ini kayak apa? Maka beristighfarlah engkau minta ampun kepada Allah. Minta ampun. Jadi suruh minta ampun. Setidaknya berapa kali? Sekali nama 70 kali. Maka ya Rasulullah, bila engkau memperbuat istighfar tadi 70 kali sehari, ikan lakukan setelah daripada sholat asar. Artinya sembahyang. Istighfar yang minta ampun. Maka bacaannya sallallahu innahu kana ghaffara. Sallallahu innahu kana ghaffara. Ini disebutkan di dalam kitab Kifayatul Tasbiyah. Maknanya jadi 70 kali. Maka engkau akan diampuni oleh Allah Ta'ala dosa-mu sabaina aman selama 70 tahun. Itu kita memperbuat ini amalkan sallallahu innahu kana ghaffara sembahyang asar. Amalkan sampai habis umur, maka sudah diampuni dosa kita selama 70 tahun. Belum 70 tahun kita ya Allah, belum. Lalu dia bilang, seorang bermenang ya Rasulullah, ada sekiranya ulun ini memperbuat dosa supaya 70 tahun tadi ya Pak, mati ibaratnya nih. Dan itu kita tadi ya Pak. Maka ujar Rasulullah apa? Diampuni daripada dosa ini. Ada sekiranya ulun tadi Pak nggak sampai umurnya 70 tahun juga, apalagi membuat dosa demikian kayak apa? Maka diampuni dosanya daripada kerabat engkau. Nah, jadi kan ada ruginya Allah. Ini berfungsi sebagai. Jadi jangan sampai kita dalam hidup kita ada beramalan sebelum datangnya suatu kematian. Sebelum kita sudah tahu rahasianya Allah. Ini apa dia bacanya? Sallallahu innahu kana ghaffara. Kemudian yang berikutnya, ujar beliau seorang ulama mengucapkan. Jadi dia seorang ulama ini tadi nampak maut itu adalah petinya amal.
Jadi yang namanya suatu kematian itu terkumpulnya di situ sudah amal kita. Apakah amal kita itu terkumpulnya banyak amal yang baik, yang buruk, itu tergantung dengan kehidupan kita. Bila kita pintar menggunakan daripada waktu yang Allah berikan, baik dikali kita sehat, waktu kita hidup dulu banyak, mengumpulkan pundi-pundi amal yang saleh, maka akan memberikan keuntungan dengan seseorang tersebut. Tapi bila mana di waktu hidupnya, di waktu sehatnya digunakannya untuk tujuan, untuk kerohanian yang beragami aja, sedangkan orangnya malas untuk berbuat satu amal kebaikan, maka yang dikumpulkan adalah amal-amal daripada amal kejahatan. Dan semuanya itu dipikul, ditanggung oleh begitu dosa. Daripada itu kita tinggal memilih ya satu di antara keduanya. Dan ingatlah, kubur itu adalah lautannya kesedihan. Kesedihan ini akan menimpa bagi orang-orang yang dikala hidupnya disia-siakannya waktunya untuk daripada perkara-perkara urusan dunianya aja. Ya sedih kita. Bujur nyamannya di dunia, bahagianya, namun ketika yang masuk di dunia penuh kesedihan, penuh karena ini penyesalan, yang sudah nam diperbuat itu ada artinya lagi. Makanya dikatakan yang namanya adalah lautan dari manusia itu, yakni alam barja yang memisahkan dunia dan akhirat. Jadi terpisah sudah kehidupannya, lain sudah alamnya. Harta akan dikumpulkan itu tidak perlu memberi manfaat bagi dirinya bila mana ini kada bisa menggunakannya sewaktunya hidup dulu. Itu manfaat bagi dia. Bila mana ini akan menggunakannya, maka daripada itu kita selain daripada kita mencari daripada perkara-perkara mata dunia, jangan kayak ingat gasan sama seorang, gasan mantan seorang. Kepada dia yang dapat membantu kita kecuali kita menyiapkan diri seorang. Masalah dunia itu tuh keuntungan aja. Berharapkan kita bisa anak-anak yang soleh, anak yang soleha, yang mendoakan dengan diri kita. Jika kita sudah berada dalam kubur, isi nang bini nang soleha, isi nang laki nang soleh. Nah, ingat terus ini yang kita harapkan. Dan ingatlah, alam barzakh yang memisahkan dunia dan akhirat itu meliputi segala macam daripada kesedihan, yakni penyesalan yang diharap oleh yang mendiaminya agar tidak terjadi. Jadi berharap katanya jangan sampai terjadi segala macam, tapi apa yang menjadi dari keinginan itu tetap bakal terjadi. Tidak bisa ada. Sebab yang namanya suatu kematian pasti terjadi setiap makhluk yang bernyawa, kaya apapun keadaan, tak muda, remaja atau tua, pasti akan memperbaiki dengan dirinya nanti. Kita berharap mudah-mudahan apa yang kita kerjakan, apa yang kita laksanakan dapat dari Allah, kemudian menjadi wilayah ibadah pahala dunia yang dapat menyelamatkan dengan diri kita ini umur dunia wa ta'ala. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kebijakan akan membantu kita semua. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala rasulika sayyidina habibina wa sayyidina wa maulana Muhammad. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Barakaullah.